pembuatan modul ajar. Tidak lupa salawat serta salam tidak henti tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rangkaian acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Fajar cerah keberkahan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan keraguan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum Ibu Sati, Fitrina Anak Dede, Ibu Dr. Anda Lupa Dewina Dede, Ibu Siti Riak dan kalian semuanya. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha pada siang hari dalam sore ini kita mempunyai masih walafiat, suasana yang mendung. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmat maghfirah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf Ibu
dosen semuanya membicara. Saya mewakili kepala sekolah bahwasanya di kepala sekolah ada 3 orang. Terima kasih kembali kepada Bapak Muhammad. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana kegiatan hari ini yaitu Ibu Dr. Anda Zulfa Dewi NPD. Kepada Ibu Zulfa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Senangnya pada hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun dalam suasana yang mendung, tapi hati kita tidak mendung kan ya? Ya, sebelumnya saya buka satu pantun dulu, nanti bilang saja ya. Ya. Jalan-jalan ke pasar minggu. Jangan lupa membeli buah. Salam hangat untuk Bapak dan Ibu guru. Semoga acara kita ini membawa berkah. Amin. Mudah-mudahan acara kita ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad dan sekalian perwakilan Ibu Kepala Sekolah yang dengan hadir. Dan juga terhormat Ibu Rahmawati yang terhormat sebagai wakil kepala sekolah yang mendampingi kita bersama di sini, dan juga yang terhormat dan yang berbahagia Bapak dan Ibu semua yang berada di rumah ini. Kita dapat bertemu dan berjumpa pada hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak lupa kita panjatkan selalu satu syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam buat Nabi Muhammad. Rasanya tuh ibunya baik-baik ya kan? Kelihatan dari muka-mukanya cerong semua, nggak ada wajah-wajah penderitaan ya kan? Alhamdulillah. Sehingga kami dengan adanya laporan dari mahasiswa kita, jadi kita berniat di sini untuk saling berbagi bersama Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, di mana akan kita laksanakan pelatihan ChatGPT sebagai alat bantu membuat modul ajar. Alat bantu ya Bu, kalau alat bantu nggak pakai ini semua, tapi manfaatnya luar biasa, di mana ChatGPT nanti akan berguna buat kita semua, bisa menghemat waktu Bapak dan Ibu, nggak usah mikir panjang. Ya, kita tidak berkesempatan memberikan berkonsumsi karena memang sekarang sifatnya pengabdian masyarakat ini benar-benar pengabdian. Jadi kita lakukannya dengan niat yang tulus, tanpa ada, walaupun tidak ada biaya yang memadai, kita tetap melaksanakan karena berbagi ilmu itu walaupun sebesar biji zawal itu bermanfaat untuk kita semua. Itu aja barangkali Bapak dan Ibu, kita akan coba laksanakan dengan segera bersama instruktur kita yang handal dan kemana-mana ini ya. Kita coba nanti bagaimana Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan ini dan mengaplikasikannya pada pelajaran. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zulfa atas sambutannya. Nah, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materi tentang pelatihan ChatGPT sebagai alat bantu pembuatan modul ajar. Untuk pemateri ini akan dipandu oleh Ibu Septi sebagai moderator. Kepada Ibu Septi Fitri Meilana SPD dipersilakan.
Ibu maaf ibu, suaranya nggak kedengeran ke belakang. Pakainya ibu. Izin tes satu kedengeran dulu. Maaf ya, mohon maaf. Jadi ibu, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Itria. Kenapa diberi nama Itria? Karena berasal dari daerah di Suriah, ya, namanya Itria gitu. Jadi kakek saya sebenarnya sedang tugas ke sana waktu itu. Mama saya sedang hamil besar. Jadi mungkin kecintaannya ke daerah tersebut, jadi cucunya dikasih nama Siti Itria gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya mewangi, katanya mewangi, harum semerbak. Siti perempuan seperti. Jadi kalau bukan pakai tak tapi pakai tok, jadi Itria gitu ya. Seperti itu. Tapi kebanyakan orang Indonesia akan salah memanggil nama saya selalu dengan Siti Itria atau Siti Itria, bukan Itria gitu. Selalu salah. Perkenalan dulu ya Pak. Ya Bu ya. Ya, ini juga pernah ada filmnya ya. Kalau nggak salah ini tahun 2022 ya. Ya, film terkait dari nama daerah tersebut ya. Ya, film apa perang ya. Di sana kan Suriah itu kan sebelum sesudah tahun 80-an dia itu masih bagus ya. Kemudian ada perang ya. Ada perang kemudian seperti yang kita tahu seperti Palestina gitu ya. Seperti Palestina gitu. Maka perang dari sana. Ya, kita ke sini ya. Ada yang tahu itu apa? Iya. Jadi saya rasa pasti sudah sering kita menggunakan gadget atau apapun itu ya. Yang namanya nanti ke depan akan ada istilah VR gitu, selain AI gitu. Nanti akan seperti itu. Robot-robot sudah dibuat ya nggak sih? Ya, bahkan di Jepang itu manusia tidak tertarik lagi pada manusia. Tapi dengan apa? Dengan benda. Benda berbentuk apa saja, bisa boneka, bisa gadget, alat-alat gitu ya. Nah, kenapa kita harus begini? Karena kita berada hidup di era saat ini yang seperti ini. Jadi tantangan untuk kita para pendidik ya, tantangan untuk kita semua untuk bisa mengikuti ya. Seperti kalau saya pribadi ya, mohon izin saya sampaikan, saya itu selalu berkata pada diri saya sendiri, kita boleh ikuti arus, tapi jangan sampai kita terhanyut. Iya, saya selalu seperti itu. Jadi saya nggak mau pernah sekarang. Ya, lanjut. Jadi ini yang dikatakan sebagai dengan AI itu ya. Jadi bisa dibaca ya. Parodi bisa ya. Parodi mana parodi? Parodi gimana? Pemahamannya tentang AI kalau dikatakan seperti ini, apa sih itu artificial intelligence? Kalau tadi bahasa saya sendiri menjawab apa itu AI itu adalah AI artificial intelligence, ya kan, merupakan salah satu teknologi yang memiliki kecerdasan buatan seperti layaknya manusia. Dia bisa dapat berkomunikasi, ya kan, maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disematkan database, data-data yang valid masuk ke dalam database atau server yang dipergunakan dalam aplikasi tertentu. Udah pinter. Jadi ChatGPT namanya AI itu ada jenis-jenisnya ya, ada 3 jenis ya. Tapi kita masih di ranah yang mana? Di Indonesia ini masih di ranah yang narrow ya, narrow AI. Jadi narrow itu istilahnya dia masih seperti ini, difokuskan pada pengolahan ininya error ya, lampunya. Ya ini ChatGPT fokuskan pada pengolahan dan pemahaman teks untuk menghasilkan respon berbasis teks secara natural. Jadi ChatGPT itu akan sangat membantu untuk kita dalam mencari apa, misalnya saran, kemudian kita mencari informasi selengkap-lengkapnya, gitu seperti itu ya. Itu ChatGPT. Kemudian kalau dikaitkan dengan modul ajar seperti apa? Ya. Jadi terlihat kayak tulisannya? Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ada 4 untuk ChatGPT ini ya. Biasanya dia ada apa aja, ada
itu. Jadi mengalahkan Google. Kalau Google itu kan kita cari informasi misalnya virus apa gitu. Dia cuma hanya menampilkan informasi terkait virus, tapi dia tidak menyarankan sesuatu hal. Coba deh ke ChatGPT. Bahkan infonya ya Bapak Ibu, infonya itu ada ibu-ibu yang ditinggalkan suaminya meninggal, saking dia merindukan suaminya, dia curhatnya ke ChatGPT. Ya, ChatGPT, kamu bisa tidak? Izinnya, mohon maaf, saya tidak ingin menyinggung beberapa orang atau seseorang, tapi ada yang seperti itu ya. Dia bilang ChatGPT seperti apa, suamiku sudah meninggal, ditanggepin gitu. Itu mesin ya, itu mesin, itu istilahnya bot. Viral ini Bu, yang lagi viral ya, jadi ini kan sebenarnya buatan Elon Musk ya, di TV ya. Jadi maaf nih, saya bukannya kontroversi masalah agama ya. Iya, karena saya dengar berita maupun artikel ini ChatGPT ini ternyata sangat valid mendukung. Bahasanya ini orang Nasrani bertanya, apakah Muhammad itu Nabi Muhammad kita, terus masalah apakah benar Nabi itu agama radikal. Ternyata ChatGPT itu valid, maksudnya valid itu bukan dari pertanyaan si Nasrani, tapi dia menjawab berdasarkan harfiahnya gitu loh. Itu yang disebut kecerdasan buatan yang melebihi manusia. Kami sudah pernah coba ketik pertanyaan seperti ini. Siapa 3 orang berpengaruh di dunia selama ini? Jawaban pertama nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua itu kalau nggak salah yang ketiga itu Yesus Kristus. Iya, karena ceritanya dia bisa menghidupkan orang mati. Yang kedua saya lupa, tak pernah baca juga. Yang kedua terkait dengan fisika. Oke, next ya. Jadi manfaat ChatGPT sebelum kita lebih dalam, boleh saya tahu dulu terkait ChatGPT ini, siapa yang sudah menggunakannya? Ada yang sudah menggunakan ChatGPT? Ada yang sudah download? Boleh respon, angkat tangan. Ya izin, saya dosen bahasa Inggris jadi ngomongnya gaduh-gaduh. Angkat tangan ya paruh ya udah pasti itu mana. Ya nomornya sih 1, 2, 3. Oke, banyak juga ya. Ya oke. Jadi manfaatnya ya untuk pembuatan modul ajar, kita masuk kepada modul ajarnya ya. Masuk ke modul ajar ini membantu brainstorming ide. Jadi selalu ada istilahnya option pengganti ketika kita menggunakan ChatGPT ya kan. Kemudian yang kedua itu merancang struktur modulnya itu bisa lebih sistematis. Karena dia akan ada ya bisa. Akan ada kata-kata ya bisa. Bisakah Anda menjelaskan terkait struktur ini bisa gitu. Kemudian yang ketiga memberikan referensi materi terkait. 4 menghasilkan soal evaluasi berbasis topik, dan yang terakhir membantu menyederhanakan. Kalau ini komponen utama dalam modul ajar, saya skip aja ya, karena saya yakin ibu bapak udah hatam ya, hatam nggak sih? Udah jelas udah paham ya terkait ini. Karena kan kalau kita selalu akan kalau di sekolah itu izin lupa namanya RPP ya. Modul aja, ya. Iya, kalau di kita RPS. Beralih, masih peralihan ya. Berarti sudah paham tentang ini ya. Jadi saya next aja karena sudah paham. Nah ini tipsnya ya, tips membuat modul ajar dengan menggunakan ChatGPT seperti ini. Yang paling penting adalah ini promnya ya Bapak Ibu. Jadi selalu dijelaskan ke prom. Jadi pertama tentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Ini saya berikan contoh ya. Misalnya contohnya peserta didik dapat menjelaskan siklus air gitu secara lengkap dan menggambarkan prosesnya.
Nah, indikatornya siswa dapat menggambarkan siklus air dan menjelaskan tiap tahapannya. Jadi kalau cari di ChatGPT-nya, jangan ngetik bagaimana cara siklus air, jangan sampai situ. Tapi diketik sesuai dengan prompt-nya. Prompt-nya itu adalah bahasa dari si ChatGPT. Bagaimana siklus air, metode siklus air untuk anak SD kelas bla 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 bla. Diterapkan topiknya tentang siklus air. Ini contoh saja. Seperti itu, nanti keluarnya lebih jelas gitu. Daripada ketika kita ketik hanya jelaskan tentang siklus air, itu akan berbeda. Jadi saya lebih mengbol atau menggaris bawahi di prompt-nya gitu ya. Paham tidak? Selanjutnya sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini juga penting ya, disesuaikan. Untuk siswa SD, misalnya siklus air itu seperti ketika air dari laut menguap menjadi awan lalu bla 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 seperti itu. Ya, jadi dijelaskan. Ya, nanti dijelaskan, kemudian nanti dia akan muncul lebih rinci lagi dalam ChatGPT-nya. Kemudian menggunakan struktur yang terorganisir dengan baik. Strukturnya misalnya kalau bertanya di ChatGPT jangan langsung ke yang mendalam gitu. Misalnya kita tanya, misalnya tolong buatkan PPT gitu tentang siklus air. Dia muncul tuh slide pertama, judul, topik segala macam gitu. Itu akan memudahkan. Gitu akan memudahkan kita sebagai pengajar. Kemudian sertakan kegiatan pembelajaran yang interaktif. Ini praktek-praktek gitu ya. Seperti praktek-praktek. Ini adalah tantangan dan solusinya ketika kita menggunakan ChatGPT ya. Selalu ada tantangannya gitu. Tantangan yang pertama adalah apa? Hasil tidak selalu akurat. Itu benar ya, itu benar. Selalu akurat gak? Tidak. Karena apa? Ketika ditulis siapa tiga orang berpengaruh di dunia ini, yang muncul tidak akurat. Karena bisa jadi yang muncul bukan nama-nama itu gitu, maksud saya. Bisa saja yang pertama maaf bukan Nabi Muhammad gitu, ya kan? Tidak Jadi akurat. memang harus spesifik. Beda kan orang yang berpengaruh sama tokoh. Ya. Nah itu tadi saya bilang prompt-nya harus diperbaiki. Karena kalau pemilihan prompt yang salah akan menghasilkan jawaban yang salah juga. Yang kedua itu ketergantungan terhadap teknologi. Ya. Jadi saya selalu sarankan kenapa kita ketergantungan teknologi, apa-apa HP. Apa-apa HP. Belanja online HP. Kemudian lihat jadwal apa HP ya kan. Lama-lama kita tidak perlu lagi menggunakan pulpen atau ballpoint ya. Jadi bagaimana cara solusinya? Yang pertama ini yang solusinya pelatihan pengguna untuk optimasinya prompt. Ini tadi saya katakan ya. Untuk di poin yang pertama. Yang kedua itu pasti kombinasikan hasil ChatGPT-nya dengan wawasan manual. Jadi jangan sembarangan ketik gitu. Ya, kadang orang Indonesia itu selalu ketik. Ya, habis dia komunikasi dengan ChatGPT, rapat dengan ChatGPT dalam tanda kutip, gitu ya. Tiba-tiba dia tinggal kopas aja, kemudian masukkan ke Word atau masukkan ke manapun gitu ya. Itu akan ketahuan, ya, ketahuan dalam arti akan ada blok abu-abu di layar belakang tulisan Bapak Ibu semua. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya selalu mengecek si mahasiswa saya, apakah dia menggunakan ChatGPT atau tidak, atau dia kerja sendiri. Nah itu ketahuan, ada biru-biru, ada abu-abu gitu. Karena dia ketik. Jadi harusnya apa? Harusnya tetap harus kombinasikan hasil ChatGPT dengan wawasan manual. Harus tetap. Tidak ketik langsung copy paste tidak seperti itu ya. Saya sarankan gitu. Kecuali memang kalau Bapak Muhammad buru-buru nih udah deadline harus akreditasi gitu. Tiba-tiba harus bikin modul ajar, aduh semalaman suntuk harus begadang gitu kan, nggak mungkin juga gitu ya. Tapi tetap ada caranya gitu. Ada caranya agar tidak ketahuan ChatGPT sebenarnya. Bagaimana caranya nanti itu di judul yang lain. Kemudian poin utama dalam optimasi program ini yang penting menurut saya. Memang ini penting di dalam ChatGPT. Kita melakukan ini di depan mahasiswa, saya juga sebenarnya was-was saya Pak. Ya, mereka juga tahu. Jadi kan nanti kalau ada tugas dari Bu Julfa, dari Bu Septi,
Nanti mereka tinggal kopas aja dari ChatGPT. Jangan ya, Jadi seperti itu ya. Jadi ini yang namanya prompt itu seperti ini. Apa sih prompt itu ya? Seperti ini, dia harus jelas dan spesifik pertama ya. Kemudian gunakan kata kunci penting gitu. Dibilang tokoh, 3 tokoh berpengaruh. Tokoh berpengaruh mana dulu? Kalau kita sebut tokoh berpengaruh dalam Islam, nah pasti muncul Nabi Muhammad kan? Gak bakal tuh muncul Yesus, gak bakal. Gitu loh ya. Jadi kenapa Pak Robi bilang tadi seperti itu? Karena dia lupa ngetiknya yang kata kunci penting. Prompt-nya itu kurang. Makanya munculnya akhirnya apa? Yang satu Nabi Muhammad, yang kedua itu si Albert Einstein, yang ketiga itu Yesus gitu. Maka akan nyampur dia gitu ya. Seperti itu. Yang kedua berikan konteks, ini juga penting. Contoh saya berikan sini ya. Jadi akan memudahkan. Ini contohnya tulis paragraf pembukaan artikel tentang manfaat energi terbarukan untuk siswa sekolah dasar. Ini contoh saja. Jadi prompt itu melihat struktur kalimat seperti itu ya. Itu prompt. Nah selanjutnya gunakan pertanyaan terarah. Kayak gitu. Contohnya udah saya berikan. Yang selanjutnya berikan contoh jika relevan. Misalnya contoh tadi siklus air gitu. Bisa nggak sih siklus air itu menjadikan hujan ketika dia jadi awan? Nanti jawaban dia apa? Jawaban ChatGPT-nya apa? Tapi jangan terketipu. Kita baca, kita pikir gitu. Oh iya, malah nggak? Logis nggak gitu. Baru kita ambil sebagai bahan kita gitu ya. Yang terakhir adalah ini literasi dan referensi ya. Istilahnya adalah jika hasil tidak sesuai lakukan revisi gitu ya, selalu lakukan revisi. Jadi baca kembali, jangan plek kemudian nggak usah dibaca lagi lah, kasih. Tetap harus kita baca kembali benar atau tidak ya. Itu. Nah selanjutnya keterampilan utama pendidik itu dalam pemanfaatan AI itu seperti apa? Seperti ini ya, bisa dibaca masing-masing ya. Jadi saya pikir memang penting, tapi istilahnya penting tapi jangan kecanduan. Tapi penting membantu kita. Oke. Membantu kita. Sekarang yang sudah pernah menggunakan ChatGPT ada kelemahan tidak? Saya tanya Pak Robi atau Ibu siapa? Bila. Oke, sorry. Ibu Bila ada kekurangannya nggak ketika selama ini menggunakan ChatGPT? Ada. Iya, apa? Coba saya mau tanya. Contohnya itu saya pernah cari tentang matematika. Itu misalnya kayak pecahan. Itu kan namanya pecahan kan tulisannya itu kadang jadi berantakan. Nah, di situ. Terus kalau misalnya nyari materi-materi itu terlalu luas sehingga jadi keluar dari jalur materi tersebut gitu kan. Kalau misalnya nggak diteliti itu yang menurut itu bisa bahaya. Ya, karena kalau misalnya ChatGPT itu memang bukan dikhususkan untuk materi-materi ajar yang numerikal atau matematika tadi aljabar, tidak. Tapi dia secara paragraf atau apa sih namanya? Iya, teks seperti itu, literasi atau yang panjang-panjang gitu. Nggak bisa dia kayak pecahan atau misalnya perang gitu, masuk ke log-logan, ya kan, logaritma segala macam. Kayaknya akan sulit gitu. Itu sebenarnya ada lagi AI-nya. Ya. Iya, ada lagi artificial intelligence tapi bukan ChatGPT gitu yang lain gitu ya. Bisa sih yang lain lagi. Seperti itu. Jadi penting untuk kita untuk tahu gitu, untuk tahu apa kelemahan, apa kelebihan suatu tools alat gitu, suatu alat gitu, agar kita menggunakannya jadi enak gitu, tidak melakukan kesalahan, kemudian akan lebih optimal seperti itu ya, seperti itu. Oke, yang belum download ChatGPT-nya bisa di-download sekarang, bisa di-download sekarang. Bapak dan Ibu ada satu di sini, ada ilmu dari kebetulan saya ikut perkumpulan profesor-profesor yang ada di seluruh Indonesia itu. Mereka bilang waktu ngasih sumber ngasih materi
profesor bilang dari ITB, tidak apa-apa kita pakai ChatGPT mau penelitian apa ataupun kalau misalnya pertanyaan kita seperti Budia sampaikan tadi, kita tulis apa yang kita mau, misalnya bagaimana cara untuk anak bisa mengerti untuk perkawin sekian, itu kan dari otak kita sendiri yang bertanya kan. Jadi kualitas daripada pemikiran kita itu kan nggak selalu bagus kan. Jadi makanya kata proposal itu kasih di depannya ahlinya siapa gitu. Nanti dia lebih rinci lagi ngasih, Anda adalah seorang profesor ini yang ahli tentang karakteristik siswa tentang ini. Kita lebih spesifik sebut. Jadi kalau otak kita jangannya kan pertanyaan kita kan nggak terlalu valid, misalnya pertanyaan kita kan nggak terlalu kuat. Jadi kata profesor itu seperti itu. Jadi nanti kita akan disajikan dengan yang lebih detail lagi dan lebih terjamin gitu. Kita sebut dia itu ahli siapa, terus namanya sekalian atau apa itu lebih membuat lebih kuat hasilnya kayak gitu. Jadi kita bisa lebih punya variasi yang lebih spesifik. Kan pertanyaan kita mutunya belum tentu bagus ya. Daya pikir kita, kritisi kita itu enggak, itu sedikit tambahan kebetulan saya dapat dari kegiatan itu dari ITB dibilang itu ya kan, karena penelitiannya kan kita bahasa kita aja kan nanya kan. Nah itu salah satu kekurangan dari AI itu ya terlalu bagus ya, karena kalau memang kalau kecerdasan manusia itu kan dia bisa bervariasi kan. Nah gitu. Jadi itu kita aku berdasarkan inputan data manualnya betul. walaupun valid tapi kan nggak setiap orang bisa memakai. Kualitasnya nggak ada yang rendah, ada yang itu ya, apalagi kita yang masih pemula gitu kan. Jadi hasilnya nggak, jadi bilang aja dia tuh seorang ahli yang paham tentang karakteristik anak kelas 5 misalnya, lebih jelasin. Makanya disebut alat bantu. Iya, alat bantu. Jadi itu satu tambahan, pakai aja ahlinya. Jadi yang penting itu bukan kita gitu. Ya, itu sedikit tambahan saya sampaikan buat Bapak dan Ibu. Ya. Bapak Ibu semuanya, sebelum praktek boleh berdiri sebentar. Ada aja kalau beda. Luar biasa Bapak Ibu, goyangannya.
udah refresh lagi ya, kita udah seger lagi ya, ada yang ngantuk-ngantuk kan habis senam penguin gitu ya. Bapak Ibu izin saya kasih tugas ya. Saya kasih tugasnya ini ya. Jadi mungkin Ibu moderator, Ibu Septi yang akan menyampaikannya. Ibu, jadi nanti mohon untuk bikin kelompok kayaknya kan ada 20 ya. 20 orang, jadi 5 satu kelompoknya. Nanti kita akan praktek mengenai ChatGPT. Silakan mempersiapkan dengan teman satu grupnya. Jadi 20 orang dibagi bagi 5 ya. Satu grup 5 orang ya, dengan aktivitas pertama membuat kerangka modul ajar dengan ChatGPT. Yang belum ada ChatGPT silakan di-download. Kemudian menerjemahkan materi ke dalam bahasa yang mudah dipahami siswa. Yang terakhir menghasilkan 5 soal pilihan ganda berbasis topik. Ya, topiknya bisa apa saja yang diminati. Misalnya Ibu Mila mau topiknya matematika, tapi izin jangan yang berbentuk numerikal. Dicek kembali ketika menggunakan ChatGPT itu harus disesuaikan promptnya ya, harus disesuaikan promptnya seperti saya katakan sebelumnya. Boleh saya cek dulu bagaimana caranya menggunakan ChatGPT. Coba bagaimana cara membuat kerangkanya dulu. Kerangkanya bagaimana? Oke, saya buka dari punya saya deh kalau contohnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dipastikan untuk ChatGPT-nya ikonnya seperti ini ya, ikonnya seperti ikon seperti ini, jangan yang lain, takutnya itu dari toko sebelah. Nah, kemudian kan seperti ini dia tampilannya, ya kan? Nah, kemudian tinggal tanyakan apa gitu, tapi harus disesuaikan kerangka atau promptnya. Jangan megang. Oke, kita mulai dari bagaimana membuat kerangka modul ajar, misalnya seperti ini. Kita gunakan prompt yang seperti ini dulu. Nah, dia akan mulai seperti ini, ya kan? Ini tidak spesifik ya. Akan berbeda kalau kita lebih spesifik yang tadi saya bilang promptnya itu harus jelas ya. Ini kan tidak jelas, ini masih secara umum, ya kan? Nah, seperti ini kan, evaluasi dan lain-lain ya kan. Dia masih secara umum, sumber ajar, referensi dan lain-lain. Ini buku, artikel atau jurnal itu pun masih secara umum.
Nah, kita ganti promnya, Bapak Ibu. Kita ganti promnya, yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik, bagaimana membuat juga mungkin topiknya apa. Misalnya topiknya tentang apa, biasanya kelas 5 topiknya misalnya apa, saya kan nggak paham kalau di SD topiknya apa biasanya kelas 5. Rantai makanan, misalnya topik itu pendahuluan, tapi ini lebih jelas. Judul modul ada memahami rantai makanan di lingkungan kita. Deskripsi singkat modul ini membahas tentang hubungan antara makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Target peserta didik siswa SD kelas 5. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti modul ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep rantai makanan dan komponennya, identifikasi produsen, konsumen, pengurai, dan sebagainya. Bahkan rencana pembelajarannya pun dia lengkap ya, sampai ke ekosistem, indikator, alokasi waktu, ya kan? Ini lengkap. Ya. Sebelumnya yang tanpa prom yang baik itu berantakan dan secara umum. Ya, karena itu menggunakan ChatGPT itu kuncinya. Tips dari saya adalah jangan lupa promnya yang baik, gitu, yang benar. Gitu. Maka kan itu lebih jelas. Nah, sampai ke bawah, kemudian evaluasi, dia juga pakai contohnya bisa akibat pestisida atau penanaman hutan, ada launching dan sebagainya. Kemudian penutupnya apa, evaluasinya juga ada, sumber belajarnya juga bahkan disampaikan di sini. Buku pelajaran IPA kelas 5. Mungkin ada LKS-nya, mungkin bisa diberi apa? LKPD ya. Saya kan mau jujur saya tak paham kalau di sini. LKPD ya. Kemudian ada media pendukung, misalnya pakai gambar rantai makanan, video pendek, bahan alami, dan sebagainya. Bahkan diberikan contoh seperti itu ya. Jadi terkait ChatGPT ini jangan sampai membuat kita sebagai peserta didik itu tidak bisa kreatif gitu, nggak bisa kreatif ya. Malah harus lebih kreatif ya, karena sudah diberikan informasi, diberikan option dari ChatGPT gitu. Jadi nggak ada lagi tuh pendidiknya nggak kreatif. Makanya kalau pendidik atau pengajar itu dengan alat bantu itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan ya. Tapi jangan sampai jadi adiktif, jangan sampai jadi adiktif. Oke, silakan pekerjaan itu saya akan lihat hasilnya. Saya akan tahu mana yang tidak pakai prompt yang benar. Ya. Jadi saya akan tahu bedanya mana yang menggunakan prompt yang benar, jelas, dan mana yang umum gitu ya. Ibu dan Bapak Guru, contoh untuk model ajarnya saya kirimkan ke Bu Dewi ya. Itu salah satu contoh dari modul ajar menggunakan ChatGPT.
saya share ke Google Drive ya Ibu dan Bapak. Ini saya share ke Bu Dewi Google Drive. Dan Bapak, ini adalah salah satu modul ajar yang kita pakai bantuan ChatGPT. Jadi dalam promptnya kita harus sedetail mungkin menulisnya. Kalau tidak detail nanti kurang spesifik dan hasilnya juga jadi kurang nyambung ya, seperti itu. Nah ini salah satunya contoh modul ajar ya. Ini buatan salah satu guru di Durensawit yang juga jadi guru penggerak. Ya. Mungkin calon guru penggerak di sini ada ya? Mungkin kenal ya sama yang namanya Bu Sinta. Oh Adrian. Ya, ini salah satu yang membuatnya adalah salah satu dari guru namanya Bu Sinta. Ini salah satu guru penggerak angkatan 5. Nah, dalam spesifiknya ini kita harus membuat ya kata kunci ya. Kalau ChatGPT kita harus membuat kata kunci. Misalnya kita mau membuat tujuan pembelajaran. Dalam modul ajar itu kan tujuan pembelajaran kan pakai CP, ATP ya, dan itu juga harus detail menulisnya. Jadi ibu mau spesifiknya seperti apa, nah itu yang dituliskan sesuai dengan materi dan kelasnya ibu masing-masing, seperti itu. Misal di kelas 1 itu fasenya fase A, nah mau materinya tentang apa, di situ harus detail ATP-nya, CP-nya yang mau dicapai. Nah nanti akan terdeteksi sama seperti itu. Seperti itu. Kemudian kalau deskripsi umum itu juga harus sesuai dengan karakteristik gurunya. Jadi kita nggak perlu tuh ngambil modul ajar di internet seperti itu ya. Jadi ikuti karakteristik sesuai dengan kelasnya masing-masing seperti apa. Nah itu nanti dibuat. Untuk kompetensinya juga seperti itu, asesmennya juga disesuaikan dengan kelasnya ibu masing-masing. Nah ini salah satu contohnya, salah satu guru ini membuat cerpen seperti itu. Nah cerpennya ini gurunya itu membuat cerpen sendiri dan sudah ISBN bukunya. Ya, ibu dan bapak juga bisa kalau misalnya mau membuat buku. Bahkan waktu saya jadi DPL
bulan Ramadan. Jadi ceritanya tentang Ramadan. Dan itu buku sudah ISBN di SD Mutiara itu. Nah, dibantu oleh mahasiswa dari kampus pengajar gitu. Alat dan bahan nanti disesuaikan dengan apa yang mau dikerjakan seperti itu. Jadi nggak perlu kita pakai internet kayak gitu. Jadi pakai ChatGPT pun, tapi jangan sampai kalau ChatGPT kan ketahuan ya. Maka dari itu ada namanya AI yang lain, namanya Turnitin. Pernah dengar ibu Turnitin? Pernah. Nah, Elsa pasti pernah ya waktu itu publikasinya ya. Publikasinya menggunakan sebelum publikasi itu harus Turnitin terlebih dahulu. Nah itu nggak cuman untuk artikel aja Turnitin. Ini sebenarnya tadi saya mau mengajarkan Turnitin, cuman waktunya itu terbatas sekali, jadi kita fokusnya aja ke ChatGPT seperti itu. Nanti mungkin ya di lain waktu. AI itu ada banyak ya, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Turnitin, terus ada Wishesmikle. Pernah dengar Wishesmikle? Belum ya? Nah, belum pernah ya? Lumen juga ya. Kalau Lumen itu lebih fokusnya ke bikin video pembelajaran. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya di lain waktu ya belajar dengan rekan saya. Insya Allah kalau ada waktu belajar dengan rekan saya tentang Wishes. Kalau barcode kita juga bisa pakai GR namanya. Tahu GR nggak? Bukan grogi ya. GR ada yang tahu GR? Kalau membuat barcode kita bisa pakai GR. Ada yang tahu? Itu yang gratis ya. Berbayar juga ada. Tapi kan kita kan kalau kayak gini pakai yang gratisan aja. Bisa pakai yang berbayar. Tahu GR? Generation apa? Ada aplikasi, bisa pakai aplikasi ataupun bisa pakai webnya. Nah, bikin barcode tanda tangan itu juga bisa. Bikin barcode, misalnya kita mau kayak begini, ini barcode untuk buku, jadi menunjuknya ke buku gitu. Pasti yang operator-operator ini udah lihai banget dibikin barcode ya. Yang pakai generator jadi seperti itu. Nah itu pakai yang gratis juga ada. Cuma kalau yang gratis itu terbatas, nggak banyak pilihannya. Nah jadi barcode itu bisa buat tanda tangan, bisa bikin buku, terus bisa kita barcodein barang, misalnya kayak seperti ini juga ini barcodein barang. Jadi kalau gunanya barcode kita bisa mengetahui nih jumlahnya ada berapa. Misalnya meja di kelas ada berapa, jadi nggak perlu kita hitung-hitung lagi seperti itu. Tinggal kita lihat nanti hasilnya. Nah itu juga kecanggihan teknologi ya. Nah, nanti kalau ada yang sudah jadi boleh infokan. Ada yang sudah jadi belum? Bikin model aja. Ada yang sudah jadi. Ternyata di sini banyak juga yang sudah bisa ChatGPT ya.
Ada yang sudah jadi belum Bapak Ibu? Kalau sudah jadi boleh ke link Google Drive itu sudah saya kirim belum ya? Sudah kan ya ke Bu Dewi ya? Ya masukkan ke link Google Drive itu ya di Bapak. Oke, mulai Bapak, berhubung sudah asar dan pasti sudah pada capek dan lelah ya Ibu dan Bapak. Kita itu buat tugas di rumah ini kayak anak SD lagi ya. Ketuanya tolong ya Pak Robi ya dan Pak Muhammad ya untuk diketuin. Terima kasih. Ibu dan Bapak, kira-kira ada yang mau nanya nggak Ibu dan Bapak? Tentang ini. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Bu, ChatGPT ini kan sebenarnya AI dan manusia sendiri yang menginputnya. Bisa nggak kita sebagai pengguna memasukkan juga materi-materi yang kita inginkan ke dalam situ agar orang-orang itu saat mengakses mungkin kena ke prompt-nya kita. Kayak zaman dulu tuh saya main SimSim seperti itu gitu. Kita bikin sendiri kalimat jawabannya, gak taunya jawaban kita tuh nyangkut di pertanyaan yang ditanyakan teman. Seperti itu. Terima kasih. Saya makan jamu dulu. Ya, langsung dijawab aja ya dengan narasumber. Silakan. Ibu nilai bisa jadi yang saya tangkap itu adalah gini, bisa tidak si ChatGPT ini sebagai bank gitu ya, sebagai bank atau sebagai inputan data-data kita gitu ya, seperti itu. Seperti itu bukan sih? Betul. Jadi kita ikut menginput materi ke dalamnya supaya bisa diakses orang. Supaya bisa diakses orang. Kalau sepengetahuan saya dan sepengalaman saya menggunakan ChatGPT tidak bisa, karena dia hanya untuk bahan opsional atau apa namanya seperti kita mencari saran atau apa gitu ya, saran-saran apa yang harus kita lakukan seperti itu ChatGPT. Tapi kalau misalnya mau menyimpan kan sudah ada lagi yang lain seperti Google Doc gitu misalnya kan. Kemudian mungkin masuk ke Mendeley juga bisa. Mendeley untuk terkait dengan referensi
itu bisa mendelay. Kemudian mendelay juga sekarang mudah sekali menggunakan, tinggal klik satu langkah langsung masuk gitu, nggak seperti dulu kita bisa manual, tapi sekarang lebih cepat mendelay gitu ya. Kalau ChatGPT tidak bisa sepertinya ya, selama sejauh yang saya tahu sampai detik ini tidak bisa. Dia hanya untuk saran-sarannya, dan sarannya pun kita harus menggunakan prompt yang benar, itu yang saya sampaikan sebelumnya. Itulah kenapa saya bilang AI itu selalu pasti ada plus minusnya. Nggak bisa dia sesempurna apa gitu, manusia tidak bisa. Ada satu misalnya seperti Gemini itu dia situs pencarian juga, tapi dia bisa translate gitu kan, bisa pakai Gemini atau bisa pakai Grammarly yang mengkoreksi grammar atau suatu teks bahasa Inggris. Tapi apakah dia bisa memberikan saran? Tidak seperti ChatGPT yang bisa memberikan saran opsional. Kemudian kita curhat ke ChatGPT, boleh gitu. Misalnya Pak Robi mau curhat gitu. Ya, karena dia malu, mungkin ya karena malu sama temen malu, kalau misalnya aibnya diumbar, udah ke ChatGPT boleh gitu. Boleh aja, nanti pasti ditangkepin sama ChatGPT gitu. Ya. Dan pasti secara real itu kadang-kadang berpikirnya, oh iya ya begitu ya gitu. Itu ChatGPT. Tapi kalau untuk menyimpan sebagai bank, istilahnya sebagai simpanan teori, itu tidak bisa. Tapi bisa digunakan dengan AI yang lain. Yang tadi disampaikan di setting itu lumayan banyak. Ada Gemini, kemudian ada apa tadi di setting? Artikel bisa, seperti Mendeley juga bisa referensi artikel. Tapi kalau ChatGPT tidak. Sejauh saya menggunakan ChatGPT tidak bisa. Itu hanya digunakan untuk opsional atau saran-saran seperti itu. Dan tentunya deskripsi. Kebanyakan deskripsi. Itu kenapa saya bilang hindari memberitahu atau apa-apa seperti itu. Ya. Begitu Ibu Mila. Jadi mohon maaf, jangan bersedih hati Ibu Mila. Enggak sih, Bu, bukannya mendata ya, Bu. Ya. Tapi kita tuh yang bikin jawaban ini gitu loh. Bisa enggak? Kita tuh yang bikin ini kan pasti materi ini muncul karena ada programmer yang membuatnya. Kita bisa enggak sebagai pengguna membuat materi ini sehingga nanti diakses. Contoh lah, apa itu Kince? Kan orang nggak tahu ya apa itu Kince. Saya itu masukin ke situ. Jadi saat murid saya ngetik apa itu Kince, itu muncul gitu jawabannya kayak gitu. Atau apa itu kata selamana kata sakai gitu. Bisa nggak itu kira-kira kita sebagai pengguna? Nggak bisa ya? Kayaknya kalau sistem nih. Kalau itu larinya kayaknya ke sistem yang harus coding dulu. Iya. Jadi Ibu harus Yang Elon Musk ya. paham dulu codingnya. Sama seperti di SDN ini, SDN Batu Ampar 2 kan pasti punya admin, punya bagian-bagiannya. Bagian IT-nya siapa saya tanya? Bagian operator, Pak Robi, Pak siapa? Ya, jadi kalau misalnya yang bagian IT biasanya dia tahu kan, saya pendataan di Dapodik atau semacamnya ke pusat misalnya kan, itu dia pasti tahu kan ya, dia yang coding gitu. Nah kalau Ibu Mila mau masukkan informasi atau apapun harus melalui si bapak itu yang mengerti pegang servernya gitu. Dengan cara seperti apa? Mengubah codingnya dulu. Kalau misalnya Ibu Mila mau input semacam itu di ChatGPT bisa, tapi harus masuk ke ranah ChatGPT-nya gitu. Coding dulu, lagi main di coding. Anak saya SD sudah belajar coding, jadi harus paham coding dulu baru bisa masuk. Ya. Tapi harusnya ada aplikasi atau ada AI yang lain yang bisa digunakan untuk bisa diakses internet sama siswa gitu kan. Misalnya Ibu Mila mau masukin teori tentang apa, kemudian bisa diakses gitu kan. Ya sebenarnya udah banyak yang dari dulu sebelum COVID juga udah banyak ya yang seperti itu. Mau bentukannya video, mau bentukannya materi atau narasi seperti itu ada gitu.
Kita nggak usah download, Google aja saya contohin itu udah bisa kan. Kita bisa bikin Google Classroom segala macam, kemudian simpan topik-topik apa gitu di situ, terus siswa kita bisa masuk di situ, ya, bisa baca itu juga bisa seperti itu. Ya. Kalau ChatGPT ini memang dia hanya digunakan untuk mencari informasi yang memang jelas. Gitu. Kalau menyimpan, dia kayaknya belum bisa menampung simpanan kita. Misalnya kita mau simpan apa, belum bisa. Ya, maksudnya seperti itu kan, menyimpan data kita gitu kan. Iya, seperti bank maksudnya, seperti bank data kita. Kemudian nanti bukan kita aja yang bisa lihat gitu kan. Nanti bisa terkoneksi misalnya dengan HTTPS kayak web gitu kan. Itu lebih baik masuknya kalau nggak ke Google Doc atau Google Classroom atau apapun itu, kalau nggak ya masuknya ke repository kalau ada repository di pendidikan gitu, maksudnya di sekolah SD. Misalnya satu kesatuan SD ini kan pasti punya gugus ya, atau punya perkumpulan guru-guru SD, bisa masuk di situ. Tapi kalau ChatGPT belum bisa. Itu makanya saya bilang ada kekurangan, ada kelebihannya. Setiap tools pasti seperti itu, ya. Sama seperti sosmed kan, Facebook seperti apa. Kemudian ada lagi, sebelum Facebook ada Friendster seperti apa. Kemudian ada Facebook seperti apa. Kemudian IG, Instagram itu kan hanya memuat apa? Foto ya? Foto, video. Tapi kan tidak bisa lebih dari ada minusnya gitu ya. Kemudian datang lagi yang terbaru kan TikTok ya, itu lebih panjang durasinya, orang dituntut lebih kreatif dengan banyak item di dalamnya. Misalnya bisa dengan musik, kemudian dengan filter wajah, bahkan filter ayam-ayam di kepala gitu kan. Nah itu makin lebih deep lagi gitu. Makanya tadi saya sampaikan kalau tiap AI itu punya deep learning misalnya. Seperti itu Ibu Mila, paham ya? Apakah cukup? Ya, terima kasih semua. Jadi seperti itu ya, ChatGPT itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan kalau mau menyimpan data seperti itu, ada namanya Assembler Augmented Reality. Nah itu bisa, tapi itu menyimpannya itu video. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak bikin video pembelajaran dengan 3 dimensi, nah itu bisa pakai Assembler Augmented Reality seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup, nanti udah pada mau istirahat. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan menyerahkan kembali ke pembawa acara. Silakan. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah mengikuti pelatihan hari ini. Yang sangat luar biasa. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengisi link Google Form kembali. Yang terakhir adalah post test yang sudah dikirim oleh Ibu Dewi. Yang tadi pretest, post test. Demikianlah rangkaian acara pelatihan ChatGPT sebagai alat bantu pembuatan modul ajar. Marilah kita sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Sebelumnya saya mau pantun dulu Ibu. Sudah cukup ya Mbak? Belum. Ibu Haja pergi mengaji. Pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
Untuk Pak Muhammad selaku wakil kepala sekolah dipersilakan Pak. Ibu Rohmawati. Lah, tidak kalau mau geser. Dari Bang DKI banyak yang kasih jalan itu. Kailan terima tangan. Dari kapan lagi? Maaf besar. Nah, di pojok sendiri di sini. Kira-kira, oh